Bisa baca. Nah, ini saya hanya mau menambahkan Pak Rossi tadi metode yang kita pakai untuk mengkaji secara kritis itu. Jadi kita memakai pendekatan seperti secondary publication ya. Jadi jurnal-jurnal yang mengambil satu artikel ya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal primer yang mempublikasikan original artikel ya, hasil penelitian. Kira-kira 5% itu diambil karena dianggap penting untuk segera diketahui oleh praktisi, mungkin mempengaruhi praktek kedokteran gitu ya. Jadi ini contohnya, ini adalah artikel dari ini jurnal British Journal of Obstetrics and Gynecology ya, diambil ini judulnya, terus dikaji secara kritis. Jadi ini hanya 2 halaman. Kaji secara kritis, jadi dirangkum dulu penelitian itu tujuannya apa, rancangannya apa, setting, subjeknya, metode, outcome utamanya apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya apa. Terus nanti kalau perlu disajikan tabel yang relevan, kemudian ada komentari ya, ini critical appraisal-nya di sini. Terus mungkin ada literatur tambahan seperti yang sudah disampaikan Pak Rossi tadi. Nah, sebetulnya di sini itu ada ini ya, ada evaluasi tentang ini overall study quality ya, out of 10, dari nilai 0 sampai 10 itu artikel itu oleh pakar ini dinilai berapa. Ada tiga aspek ya, yaitu topik importance ya, pentingnya topik itu seperti kita lihat di sini penting karena 9 ya. Kemudian yang kedua itu methodological quality ya, kualitas metodologinya ya, ini 9 juga ya. Berarti artikel ini metodologinya baik. Terus yang ketiga itu adalah practical relevance ya, relevansi praktis. Ini tidak begitu tinggi ya. Nah, tapi kita mau memakai sistem ini, tapi mencari bagaimana mereka memberi nilai ini ya. Ya, tidak dapat kelihatannya itu judgement dari pakarnya ya. Ya mungkin mereka para ahli-ahli metodologi, jadi sudah how to do it-nya, tapi kita khawatir nanti kita jadi ini tidak kita lakukan ya penilaiannya, tapi format ini kita pakai. Tentang ini mungkin ada Pak Rossi ada tambahan? Ya, saya yang Jambersal dulu aja. Tapi saya tidak menyiapkan PowerPoint untuk ini. Langsung kita lihat. Ini adalah laporan yang dipublikasi oleh PMPK ya, April 2004. Kerjasama penelitian 10 kabupaten di Indonesia. Ya, tujuannya melihat dampak dari Jambersal dalam dampaknya dalam cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, ya, dan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh program tadi. Ya, jadi ini cross sectional study memakai mixed method, jadi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Ya,
Settingnya tempatnya di 10 kabupaten, dilakukan Oktober sampai November 2013. Ya, ini respondennya informan untuk studi kualitatif ini beberapa jadi direktur rumah sakit, manajer rumah sakit dan yang terkait dengan ini Jambersal, kemudian dinas kesehatan dan pihak-pihak lain yang bisa diharapkan memberikan informasi. Ya, kemudian di stratifikasi ada urban dan rural ya. Pendekatannya adalah dengan focus group discussion dan dengan interview. Ya, outcome utamanya adalah ini ya, ini memakai kerangka WHO tentang universal coverage ya. Jadi ada 3 dimensi. Jadi cakupan, kemudian kelengkapan atau pilihan dari pelayanan yang diberikan, dan jumlahnya pelindungan finansial. Jadi ada 3 dimensi gitu memakai. Ya, ya hasilnya memang Jambersal itu meningkatkan cakupan, ya, tetapi cakupannya masih di bawah yang diharapkan. Ya. Terus dan yang ironis adalah pelayanan keluarga berencana itu ini yang paling kita tahu bahwa tidak ada kewajiban untuk harus pakai kontrasepsi setelah mendapatkan Jambersal itu. Jadi di beberapa tempat itu mendekati 0%. Jadi kelihatannya program ini tidak menempatkan pelayanan KB menjadi komponen yang utama. Terus hasil yang lain adalah ada beberapa tema yang timbul dari semua tempat penelitian itu adalah bahwa tidak dimasukkannya biaya transport ya ini mungkin akan menghalangi utilisasi dari pelayanan, meskipun biayanya dibebaskan tapi hidden cost-nya itu tinggi, antara lain biaya transport, biaya mungkin ya tanda petik biaya di bawah meja, obat yang harus dibeli sendiri dan sebagainya itu ternyata tidak sedikit ya, sehingga untuk orang-orang yang tempat tinggalnya agak jauh dari tempat pelayanan itu menjadi barrier yang signifikan untuk mereka memanfaatkan pelayanan. Ya. Jadi kesimpulan yang ini semua hasil dari laporan itu ya. Jadi kesimpulannya Jambersal itu secara potensial baik ya. Tujuannya kan menurunkan AKI, tapi ternyata tidak turun malah naik. Ya. Tapi ternyata itu tadi ya ada hidden cost yang tinggi sehingga tidak cakupannya tidak untuk daerah-daerah yang remote itu cakupannya tidak bisa tinggi. Oke, komentar saya ya sebenarnya hasil seperti itu tuh evidence-nya sudah banyak ya, terutama di negara di Afrika. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Indonesia tidak belajar dari mereka ya, bahwa membebaskan biaya saja itu secara teoritis memang meningkatkan utilisasi ya, tapi tidak sesederhana itu.
Ya misalnya ini ada systematic review yang sebenarnya lebih ke arah scoping review ya, yang lebih statusnya lebih di bawah. Jadi karena tadi itu sulit mencari randomized control trial, jadi ini review ini memakai beberapa rancangan penelitian yang kuasi eksperimen juga ya. Ya. Jadi kesimpulan dari laporan itu adalah ya, masih perlu penelitian berkualitas tinggi ya untuk memeriksa apakah perubahan dalam user fee ya, dalam hal ini membebaskan user fee itu dampaknya seperti apa di negara yang berpendapatan sedang dan rendah ya. Jadi ini tadi scoping review itu. Ya, memang secara umum ini menghilangkan biaya. Abolition of user fees itu mempunyai dampak yang positif ya. Tapi perlu proses implementasi, dan ini yang perlu penelitian lebih jauh. Ya. Jadi mungkin sebetulnya dari PMPK kalau penelitian itu lebih diarahkan ke fokus ke implementasi ya, jadi itu mungkin akan lebih banyak manfaatnya, memberi masukan. Jadi yang terjadi di Afrika misalnya itu membebaskan user fee itu membebani yang di ujung tombak itu ya, yang dari segi manajemen bebannya tambah besar, dan belum nanti persoalan reimbursement-nya tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi ini salah satu kelemahan yang potensial dari studi PMPK itu adalah ini validitas dari data kuantitatif yang dikumpulkan itu adalah berasal dari data-data yang ada di Dinas Kesehatan ya, saya kira. Terus data klaim jam bersal dan data-data dari Biro Statistik setempat. Ya, kita tahu bahwa data pelayanan itu seringkali tidak bisa dipercaya ya. Dan kadang-kadang target yang ditentukan secara nasional itu tidak sesuai dengan situasi di lokal ya, sehingga kita masih melihat dalam laporan itu cakupan lebih dari 100% ya, di tabel di halaman 35 ya, cakupan kalau lebih dari 100% itu terus maksudnya apa gitu ya. Dan sayangnya juga tidak dilakukan sensitivity analysis ya. Seringkali suatu studi itu kita dasarkan pada asumsi-asumsi ya. Sehingga kalau asumsi itu berubah, apakah kesimpulan kita juga akan berubah ya. Kadang-kadang perlu dilakukan sensitivity analysis. Jadi misalnya suatu intervensi yang didasarkan pada kurs dolar $12.000 ya, kalau dan terbukti cost efektif ya, kalau ternyata menjadi 13.000 mungkin tidak cost efektif lagi. Tapi meskipun ada beberapa kelemahan, hasilnya ini konsisten dengan studi-studi lain yang mirip ya tentang itu. Ya, jadi sistem reimbursement ini juga menjadi kendala. Terus juga insentif untuk staff ya. Pekerjaan tambah banyak tapi pemasukan tidak tambah banyak gitu. Ya, sehingga spesialis poverty dari World Bank itu
membuat satu monograf ya, judulnya pertanyaan apakah are free government health services the best way to reach the poor? Dia jawab sendiri ya, probably not, karena ya jadi sebetulnya kita bisa banyak belajar dari pengalaman utamanya negara-negara di Afrika ya, tetapi mungkin tidak itu tidak banyak dilakukan ya, sehingga kita selalu sasaran tidak tepat waktu ya, tidak tepat sasaran. Seperti dulu kita melatih bidan desa lebih dari 500.000 atau 50.000 ya? 50.000 ya. Ya, beda dengan Malaysia. Malaysia lebih cerdik. Dia pendekatannya hospital delivery ya. Jadi orang itu didorong melahirkan di fasilitas kesehatan. Hasilnya lebih nyata, kematian maternalnya turun. Mungkin itu. Praktikal. Ya, saya dari aspek praktikalnya, Pak. Ini ketika studi ini terkait jam persal, sekarang kan jam persal ini kan sudah hilang atau sudah dihapus karena dia ada BPJS ya. Ya. Artinya sejauh mana temuan-temuan atau ya kesimpulan-kesimpulan dasaran ini masih secara praktikal itu bisa ada implikasi kebijakannya sejauh mana gitu. Ya, sebenarnya ini terpulang pada divisi public health ya. Biar kalau kita kan hanya mengkaji secara kritis laporan itu. Tapi ketika sekarang ya mengkaitkan antara temuan yang sudah agak lama ini dengan adanya program yang baru gitu. Karena ini kan temuannya sudah waktu jam persal dulu sudah tidak dipakai. Tapi kalau tahun pelaporannya ya masih relatif. Masih iya, karena baru saja tidak dipakai. Ya ini kan. Ya artinya mungkin di dalam diskusinya gitu ya, bisa apakah bagaimana ini cara bisa mengaitkan supaya sekarang ini ada program yang baru yang di BPJS itu bisa kemudian data ini dipakai untuk mengkaitkan itu dengan BPJS-nya itu. Gitu Pak Bu, atau gimana? Iya. Ya itu. Apakah BPJS itu apakah bisa dengan kondisi tertentu dia juga memberikan bantuan untuk transport misalnya kan gitu. Ya sebetulnya ada dana kompensasi yang belum dipakai sampai sekarang sebetulnya bisa, tapi memang implementasinya belum. Ya. Terus itu tadi kita tuh sebetulnya yang sangat memprihatinkan atau bahkan mengerikan itu angka kelahiran itu. Iya. KB itu sangat tidak mendapat perhatian yang sehingga kita akan kesulitan ya. Iya. Itu ada yang memperhatikan sekarang banyak terjadi begal itu. Kalau kita perhatikan usianya itu usia remaja tuh. Dan itu adalah booming ketika kesulitan ekonomi itu. Jadi sekarang mereka usianya ABG gitu ya. Gitu. Itu ada yang hipotesis itu salah satu dampak itu. Kaitannya dengan kebangkitan agama. ISIS maksudnya. Kan ada kelompok-kelompok yang secara nyata menentang KB. Ya. Di suatu wawancara yang memberi di suatu acara TV yang memberi penyuluhan orang yang pakai aksesoris agama menganjurkan KB. Tapi dari audiens tidak ada seorang pun yang bisa
melarang. mengendalikan saya untuk menentukan jumlah anak. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi masalahnya kompleks. Ya. Tidak. Ya. Tapi waktu zamannya Pak Harto dan Pak Haryono Suyono bisa. Dengan kekerasan. Nah, kita memang mungkin masih harusnya Harus mungkin pakai masih kekerasan. harusnya Kekerasan masih demokrasi terpimpin. Ya. Kalau di demokrasi cul-culan kebablasan ya kan. Ya. Kalau saya kembali ke sini tadi, Prof. Hakimi, ya, perlu atau tidak untuk mengkaitkan diskusinya itu dengan yang sekarang gitu kan, mengingat ini memang di ujung sekali program itu, kemudian sekarang ada program baru yang mungkin tidak begitu mirip, tetapi memang harus dikaitkan gitu ya. Ini kami punya beberapa penelitian yang seperti itu soalnya. Artinya bahwa itu waktu jam kesmas, jam persal seperti itu sekarang beralih ke BPJS seperti itu. Apakah itu perlu atau tidak itu di dalam diskusi itu dikaitkan atau jadi supaya penelitian yang sudah dilakukan itu memang ada gunanya untuk yang sekarang gitu loh. Ya. Gimana? Ramus Pro itu wong wis berlalu gitu ya. Ya. Gimana? Monggo. Ya, silakan. Kalau misalnya ini BPJS kan juga masih uji coba. Lalu misalnya orang mengatakan kita bandingkan dengan metode yang sebelumnya. Jadi bisa membandingkan BPJS dengan jam persal misalnya, atau metode yang lain lagi. Jadi tetap harus diperhatikan pengalaman-pengalaman lampau. Dan mungkin saja BPJS juga berpijak pada pengalaman dari jam persal. Ini jam persal ini kalau di NTT itu malah mendorong kelahiran, karena ya di NTT memang program KB agak kurang berhasil dan mereka malah mengatakan mumpung gratis, jadi lahir lagi kelahiran yang berjarak pendek ini banyak muncul. Kemudian kalau dibandingkan dengan jam persal JKN, ini waktu studi di Madura mereka lebih suka yang gaya jam persal karena serba sederhana, mudah, dibanding yang JKN ini lebih rumit dan complicated sekali. Dan ini kaitannya dengan masyarakat Madura yang tidak suka birokrasi. Di fokus group yang saya lakukan itu ditemukan kebiasaan masyarakat setempat kalau tidak punya kartu jam persal itu pakai punyanya orang lain, dan itu katanya di Sutomo saja diterima kok tanpa ada, tidak dicek sama sekali. Jadi waktu dibandingkan saya pernah menanyakan itu enak mana, itu jawabannya seperti enak zamannya Soeharto, artinya enak jam persal daripada JKN. Jadi mereka menganggap bagaimana kalau jam persal itu lanjut saja, itu paling enak karena ya mungkin tidak ada kewajiban untuk KB segala itu yang kemudian semakin kesini diperbaiki sehingga KB pasca bersalin menjadi satu paket. Tapi yang dulu yang tidak ada kewajiban KB itu disukai sekali. Kalau dari perspektif providernya lebih aman. Oh, lebih menguntungkan jam persal. Kalau dari sisi kompensasi juga lebih senang jam. Iya, lebih cepat cairnya dan lebih cetok. Segini saya bakal dapat segini. Ya lebih senang BPJS terus ya. BPJS sasarannya ke promotif, jadi makin sedikit
sedikit yang memakai dana itu untuk kuratif makin baik. Bagi dokter juga lebih menghemat. Yang berskala kan di kuratifnya. Iya. Youth Sexual and Reproductive Health Baseline Survey. Ya, sebetulnya kalau survei kesehatan reproduksi pada remaja atau youth ya kaum muda itu SDKI sudah melakukan itu ya. Jadi saya tidak tahu kenapa dilakukan. Ya, tapi ini memang untuk DIY ya. Jadi kalau kita lihat di Jogja dan untuk mengetahui pengetahuan sikap dan perilaku kesehatan seksual dan reproduksi pada kelompok 15 sampai 28 ya. Jadi ini tidak hanya remaja tapi juga pemuda gitu, sampai 24 tahun. Ya, jadi ini survei cross-seksional di 4 kabupaten dan 1 berarti juga di Kodia ya, jadi seluruh dan di sekolah, universitas dan syarat-syarat subjeknya paling sedikit 6 bulan sudah tinggal di DIY, usia 15 sampai 24. Ya, jadi seperti ini ya. Kuesionernya itu memakai ini yang Adult Reproductive Health Survey dari SDKI dan BKKBN itu. Ada beberapa adjustment untuk lebih mendapatkan informasi lebih banyak tentang kontrasepsi. Ya, jadi outcome-nya adalah pengetahuan pemuda itu tentang isu-isu seksual and reproductive health ya, termasuk perubahan fisik, tentang HIV/AIDS, metode kontrasepsi, jadi sikap pemuda dan perilaku terhadap seksual and reproductive health issues, fokus pada pemakaian kontrasepsi. Kemudian ada juga tentang informasi tentang pelayanan dan pelayanan ini kesehatan reproduksi remaja dan partisipasi dalam aktivitas dan organisasi, dan juga tentang paparan terhadap media. Hasilnya saya kira ini langsung saja kita bandingkan dengan ini ya. Jadi ini yang dilakukan oleh PMPK ini ya, Reproductive Health Survey 2000. Ini kurun waktunya berbeda, tapi ini kita bisa melihat tren perubahan waktu dari sini ke sana. Ini kira kurang lebih sama. Ini nasional ya, SDKI. Ada sedikit kriteria inklusinya sedikit berbeda, tapi ya. Tapi saya singkat saja ke kesimpulan membandingkan 3 hasil itu adalah bahwa ya, ya, tapi sebelumnya ya tentang metodologi ini karena samplingnya memakai ini PPS sampling ya, proportionate random sampling technique, mestinya sampelnya itu representatif, bisa mewakili populasinya. Ya, instrumennya juga mengacu pada instrumen yang dipakai oleh BPS.
Jadi ini juga hasilnya akan bisa dibandingkan. Nah, ini yang menarik adalah ini. Ya, jadi remaja di Jogja itu menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, paparan terhadap media yang lebih tinggi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, HIV, AIDS, dan sexually transmitted infection yang juga lebih baik ya, dan perilaku berisikonya lebih rendah. Tetapi surprise mereka perilaku seksual berisikonya lebih tinggi. Perilaku seksual berisiko itu saya kira ya Bu Siwi ya, bangsa yang nyerempet itu petting misalnya, terus apa gitu, sana gitu. Nah, itu lebih tinggi. Leaking. Ya. Kalau ditanyakan ke anak SD, lebih ngeri lagi. Tapi Bu Sri punya penjelasan kenapa seperti itu. Kalau teorinya kan kalau pengetahuannya tinggi, dia akan tahu risikonya ya. Risiko itu risiko untuk hamil dan risiko untuk penyakit menular seksual. Mestinya perilakunya juga lebih tapi ini ya. Berarti remaja Jogja lebih nekat. Masalahnya remaja itu mungkin belum rasional ketika memilih itu, dan setelah itu addicted. Mungkin ya rasional ini berpikir kalau sudah terhack gitu, sikap dulu urusan belakang. Iya. Terus kritik saya ini sebenarnya survei ini dilakukan kan memberi masukan pada, kalau tidak salah, UNFPA ya, untuk mendesain pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Tapi saran itu tidak muncul di dalam laporan itu. Ya, tapi kalau kita lihat sebetulnya ada systematic review yang melihat itu ya. Jadi ada 7 tema kunci. Ya, ini ada orang muda itu menilai partner seksual yang potensial itu bersih atau tidak, kemudian punya pengaruh dalam perilaku secara umum. Kondom itu membuat stigma dan hubungannya dengan ketidakpercayaan. Berarti maksudnya kalau ceweknya itu negosiasi minta pacarnya pakai kondom, itu dianggap kamu nggak percaya sama saya gitu. Terus juga stereotipi gender ini menentukan ekspektasinya, perilakunya. Ada penalti dan reward dari masyarakat, reputasi, ya, dan kemudian ya. Dan yang menarik adalah bahwa ini itu tema ini juga berlaku untuk Indonesia, karena yang diteliti itu termasuk Indonesia. Ya, sudah. Kuesionernya gimana? Itu menggunakan kuesioner yang sudah
dan sebagainya gitu. Tidak, Sudah memakai yang dari SDKI itu. Ada beberapa tambahan untuk menggali lebih dalam tentang kontrasepsi, tapi dasarnya memakai. Yeah. Terkait dengan hasil critical appraisal yang baru disampaikan, Sisan, upaya validasi instrumennya, walaupun sudah banyak dipakai, tapi ada baiknya tiap selesai survei dicek validitasnya. Construct validity di laporan itu tidak ada validasi. ada uji coba. Waduh, Uji coba sebelum survei. Uji coba sebelum Keterbacaan. Tapi setelah survei data masuk kan biasanya dipakai untuk cross checking. Jadi bagi para praktisi informasi ini manfaatnya. ya sebenarnya kalau kita sudah banyak tahu ya perilaku, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, pengalaman saya yang pertanyaan itu selalu beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Itu yang dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, ya itu selalu gitu pertanyaannya. Ya, best practice-nya untuk meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja itu apa gitu. Tapi itu ya tidak mudah karena banyak kepala dinas itu yang tidak membolehkan pendidikan kesehatan. Ya, asal ada kata-kata seks itu sudah langsung alergi. Saya juga menemui yang sama seperti itu, Pak Hakim. Jadi saya untuk penelitian yang di Salatiga itu juga kami mau memberi masukan bahwa remaja kalau kamu berhubungan seks pakailah kondom, nggak boleh. Karena kalau dia sudah umur 16 tahun seksually aktif itu dengan kata-kata dia belum menikah kok disuruh pakai kondom gitu. Yeah. Ya ini yang menyebabkan kemudian intervensi apapun, maksudnya intervensi yang seperti ini nggak diperbolehkan gitu ya. Bilangnya bolehnya adalah jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu. Nah, disuruhnya ngomong gitu, tidak boleh ngomong pakailah kondom ya, itu ya anak muda disuruh abstinensi ya. Padahal kalau kita lihat beberapa tokoh kita itu istrinya meninggal belum ada 6 bulan sudah pada kawin lagi. Iya, katanya menghindari zina gitu. Jadi artinya ya gimana ya? Kalau disuruh menikah kan ya nggak mungkin mau baru umur 16 tahun. Ya jadi dosa untuk hubungan seks pranikah dengan dosa kalau nanti hamil digugurkan lebih besar mana? Dan dosa kalau kemudian dan kualitas hidup kalau kemudian kena ya putus sekolah ya. Putus sekolah dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya kalau dari segi ya Pak Rosi ya, yang kita butuhkan itu adalah mencari evidence what is the best practice gitu. Not just another survey maksudnya. Intervensi. Ya. Tapi ini
perlu ada pembagian tugas mungkin ya. Soal moralitas urusannya sektor agama, sektor pendidikan. Tapi kalau dari sektor kesehatan, teknologinya kan jelas, atau baru sampai tingkat itu mencegah HIV/AIDS dengan kondom, itu masih teknologi yang ya masih efikasius. Seperti itu tadi ya. Kalau pendekatannya tidak menganjurkan pakai kondom, tetapi nek kue kebablasan melakukan hubungan seks, terus pakai kontrasepsi darurat, itu kalau itu acceptable enggak ya? Kontrasepsi darurat itu kan Artinya pil atau apa? oh iya pil ya. Tapi ada batasnya, tidak lebih dari kan menyiapkan, bukan darurat. Orang kebablasan memang disiapkan. Bapak pil. enggak, maksudnya Terpaksa. ya naik darurat itu ya ke tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja itu bisa mestinya. Nek sengaja membawa gitu ya niatnya enggak baik berarti. Jadi ya. Tidak apa-apa Prof. Hakimi, saya sebetulnya juga ini ada studi itu ada kelanjutannya, dan ketika mau melanjutkan itu ada permintaan dari IRB yang juga hampir seperti itu. Jadi tidak bisa kami membuat intervensi yang seperti pakai kondom itu nggak boleh gitu. Jadi Maksudnya komisi etik apa Abu Rizal Bakri? komisi etik. Nanti mungkin kami akan saya sama Bu Yai akan menghadap Prof. Hakimi untuk itu. Mungkin ya kalau salah satu penelitian yang mungkin menarik ya, kalau kita bikin skenario gitu ya. Ya. Skenario nanti untuk melihat orang tua itu seperti apa. Ya. Jadi ini ada karena tidak boleh pakai kondom terus hamil karena terus nanti dia Oh ya. Soalnya kami cuma mau melakukan intervensinya dengan SMS, Pak. Jadi SMS itu kan terbatas ya. 160 karakter saja. Jadi memang harus singkat gitu ya. Itu yang atau paling 2 lah. Kalau 3 itu sudah terputus-putus gitu kata-katanya itu. Jadi paling banyak 2 gitu. Jadi memang bagaimana kepandaian kita untuk bisa membuat hanya menjadi 320 karakter itu paling. Iya, makanya tapi masih ya itu yang membuat kita belum jalan-jalan lagi nih karena juga seperti itu. Ya, seperti itu tuh, larangan menjual miras itu kan menutup mata pada kenyataan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilegalkan malah kontrolnya lebih enak. Ya. Karena dilarang lalu sembunyi-sembunyi, lalu membuat miras oplosan dan sebagainya, kematiannya lebih banyak. tapi itu itu sangat susah ya secara politis. Iya. DPR anggaplah DPR kita kan kelarungan. Iya. Terus itu ATM. menghapus tempat-tempat pelacuran. Iya. Itu malah lebih sulit mengontrol. Ya. Ditutup lalu tersebar kemana-mana. Iya. Malah tidak sulit untuk. Jadi perlu Jadi mana yang urusan kesehatan, mana urusan moral. Urusan moral malah yang lalai itu departemen-departemen yang harus meningkatkan moral itu. Kalau dari sudut kesehatan sudah cukup jelas intervensinya itu apa, malah terhambat oleh sektor-sektor lain. Bu Menteri yang melampau kan sangat kondom oriented, tapi begitu diserang oleh sektor lain dan lalu langsung menggerak, bukannya bilang itu urusan Anda, urusan sektor lain, silakan tingkatkan
moralitas bangsa. Tapi kalau dari sudut kesehatan, ya ini teknologinya. Evidence based. Sekarang dia bagaimana meningkatkan moralitas yang efikasius. Caranya ya. Mengingat waktunya mungkin satu lagi Pak Rosi. sudah cukup. Mas sudah. Ya separuh sudah 3. Ya, disampaikan terima kasih. Awalnya direncanakan akan dipresentasikan 6 hasil critical appraisal, tapi karena waktu sudah mau jam 4, jadi akan dilanjutkan pada hari Kamis minggu depan. Kemungkinan pada jam dan tempat yang sama, nanti akan diinformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Disampaikan terima kasih untuk kehadirannya dan diharapkan bisa ikut serta lagi dalam diskusi selanjutnya pada minggu depan. Dan juga disampaikan terima kasih kepada Pak Rosi dan Prof. Hakimi yang telah menyampaikan hasil critical appraisal. Dengan demikian, maka berakhir untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.